Apa? Ini? Oh iya. Ini tawallau minkum ya. Kurang minkumnya ya. Tawallau minkum yamal taqal jam'an ya. Ini mana? Ada yang tiba bima kasabu walaqad afallahu anhum. Innallaha ghafurun halim. Ghafurun atau ghafurun? Hah? Ghafurun halim.
Sudah kita bahas ya tajwidnya. Inna dibaca hunna. Ya, hunna itu selama-lamanya didengungkan. Kaidahnya sih hunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyudida gitu. Ya, sesungguhnya ada non dan mim yang disabdu pasti dibaca hunna selama-lamanya. Disabdu ini ya, disabdu atau ditasjid ya. Ya, tasdid itu. Jadi didengungkan. Innalladzi. Jadi dengung ini biasa dilakukan, divariasikan lagunya dan lain sebagainya, macam-macam. Innalladzi. Ya. Ya. Ini guna apa idgham ini guna ya. Ini idgham alladzi karena huruf yang berganda itu pasti ditekankan. Setiap ada huruf yang berganda, kita pasti membacanya harus ditekankan. Innalladzi gitu caranya ya. Fi'nya atau fi'i ya. Harokat kasrah menghadapi ya mati pasti atau fi'i atau mat asli. Tawallau idgham juga seperti ini ya. Kalau ini lam ta'rif diidghamkan. Kalau ini lam fi'il diidghamkan ya, disabdu idgham ya, kedudukannya sama idgham. Lau dibaca idhar. Idhar lin. Ya. Tawallauna buang nunnya ya. Jadi alifnya alif jamak. Minkum nun mati berjumpa dengan mim. Minkum nun mati berjumpa dengan kaf. Dibaca ifa. Minkum innalladzina tawallau minkum itu ya. Mim mati berjumpa dengan ya dibaca idhar syafawi. Yau sama dengan lau ya. Dibaca idhar lin. Yaumal taqal jam'an. Ya. Lam ta'rif ya. Lam ta'rif ini kalau berjumpa dengan tak pasti dibaca idhar. Asalkan tidak berjumpa dengan huruf yang disabdu pasti lam ta'rif ini pasti dibaca idhar. Hukum bacanya idhar. Namanya idhar komari atau lam komariyah istilahnya ya. Hukum bacanya idhar. Yaumal talqa yaumal taqal. Nih, sama dengan kolnya itu ya. Mal. Jadi kalau idhar itu tidak boleh ditekan. Yaumal taqal ini. Yaumal taqal itu. Tidak seperti nalladzi ada tekannya. Tawallau gitu ada tekannya ya. Kalau ini langsung yaumal taqal jam'an gitu sama ya ini ya. Nah, kalau ini alif lainah ini ya. Itu jam'an mim mati berjumpa dengan ain dibaca idhar syafawi. Hanya mad badal ya. Hanya mad badal itu. Kalau kita berhentikan jadi mad aridi sukun. Ya. Karena berhubung di sini ada sigat fi'il amr ini la waqaf la itu, la waqfun alaih. Artinya tidak boleh wakaf di situ. Ya, tidak boleh wakaf di situ. Kalau seandainya tidak mampu, ada wakaf kayak gini, tidak mampu kita itu untuk menyampaikan wakaf sampai ini karena kalimatnya panjang, misalnya berhenti saja tidak apa-apa. Terus dilanjutkan dengan diulangi dari 2 kalimat atau 1 kalimat dari sebelumnya itu ya. Misalnya innalladzina tawallau minkum yaumal taqal jam'an. Terus sini boleh yaumal taqal jam'ani innamas tazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu gitu. Gitu ya caranya gitu. Jangan langsung ke sini. Kalau bisa diawali dari 2 kalimat atau 1 kalimat dari ini tersebut. Mundur lagi terus lajukan begitu caranya.
Ya, namanya sigot fi'il amr ini namanya la. Tidak, la itu apa artinya tidak. Akan di situ dikatakan la waqfun alaih, tidak boleh berhenti situ, enggak boleh. Ya. Nah, itu ya. Innama sama dengan hina ya. Baca huna. Apabila ada nun yang disabdu pasti baca huna. Cara bacanya huna itu ditekan, didengungkan. Inna, imma, amma, anna. Ini ada dengungannya. Anna. Sekitar berapa? Sekitar 1 alif 2 harokat. Ya, sekitarnya di situ. Kalau lebih itu biasanya ada dilebihkan karena ada variasi lagu, gitu ya. Mas dibaca aslinya istazallahumush, tergelincir aslinya itu. Karena di sini ada harokat fathah, di sini ada alif, lebih bagus ini langsung disinikan. Langsung ininya dimatikan. Ya, langsung ininya tidak berfungsi, akhirnya sini yang berfungsi. Innamas tazallahumush. Itu innamas tazallahumus langsung ke sini ya. Jadi jelas itu ya. Innamas tazallahumus syaitanu gitu ya. Dijelaskan maksudnya diidharkan ya, jelaskan. Tazallahumus ini tazza sama. Idgham ini juga idgham. Tazzal. Ini ada sabdunya kan? Ada sabdunya enggak? Ada sabdunya atau enggak? Apa lamnya saja yang ada sabdunya? Ada sabdunya? Enggak ada. Enggak ada. Makanya janggal. Nah, ya, gini ya. Ini ya. Ya. Tazal jadi dibaca idgham. Humus syaitan ini lam ta'rif berjumpa dengan huruf yang disabdu. Pasti lam ta'rifnya di hukum bacanya diidghamkan. Namanya lam samsiah, berubah lagi nama. Ini namanya lam komariyah, namanya ini lam samsiah. Ini idhar komari namanya. Terus ini namanya idhar apa namanya? Idgham samsi. Ini idhar komari namanya. Ini idgham samsi atau lam ta'rif samsiah, ini lam samsiah ya. Jadi di sini lahumush ditekan ya. Lahumush syaitan, bukan syaitan. Syaitan SC kalau bahasa ini. Kalau huruf apa latinnya kan gini. Aslinya huruf latinnya kayak gini. Syaitan. Ya. Syaitan gitu ya. Karena di sini panjang berarti di sini tambah lagi ininya. Nolnya baru kayak gini. Nah. Kan panjang gitu. Ya, syaitan gitu. Pakai SY ya. SY artinya syaitan itu. Ya laknatullah ini. Terus ini dibaca idhar. Idhar apa namanya yang sama dengan yang ini. Nah. Namanya apa? Idhar yang ini. Yang ya apa waw mati, ya mati tersebut berjumpa dengan ini. Kalau waw mati berjumpa dengan harokat fathah menghadapi waw mati dibaca idhar lin. Harokat fathah menghadapi ya mati juga dibaca idhar lin. Syaitan gitu ya, gitu. Jadi idhar itu jelas syaitanu bi ba'di ma, tonnya dibaca mat badal, gantinya ada hamzah yang terbuang di situ. Syaitanu gitu. Artinya aslinya kalimatnya. Terus buang hamzahnya, terasa janggal sekali jadi syaitanu bi ba'di ma gitu. Ba idhar halqi. Alasannya karena ain tersebut huruf halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan disebut huruf halqi gitu, Pak. Disebut juga huruf idhar ya. Itu. Bi ba'di ma-nya mato bi. Harokat fathah menghadapi alif, alifnya disebut mato bi. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Kasabu juga sama ya, ini mato bi. Anggap saja ini tidak dibaca kasabu gitu ya.
Jimnya jaiz artinya wenang. Boleh berhenti, boleh tidak. Kalau wakaf ini ingat-ingat wakaf pun kita pahami berhenti boleh tidak ya. Kalau tidak mampu berhenti saja. Maksudnya tidak mampu nafasnya tidak landung. Pendek-pendek ya berhenti saja lah gitu, tidak apa-apa. Ya. Yang istilahnya itu anjuran, boleh berhenti, boleh tidak. Namanya kan anjuran. Kamu boleh berhenti, boleh tidak. Ya. Walaqad qalqala sugro namanya. Jadi walaqad nih. Ya, kalau qalqala itu istilahnya mengembalikan sifat huruf aslinya. Dal. Laqad. Walaqad. Ya, laqad gitu. Itu tabat ya. Lahab gitu. Lahab. Ya, lahab gitu. Jadi kembalikan lagi sifat huruf yang aslinya itu kembalikan lagi. Jadi namanya qalqalah itu. Ya, qalqalah gitu. Ya. Afallah harokat fathah menghadapi lam jalalah, maka lam jalalnya dibaca tafkhim. Afallahu anhum. Afallahu anhum gitu ya, dibaca tafkhim. Allahnya sendiri itu bacaannya mad badal, panjangnya mad badal ya. Kalau selain daripada Al-Quran boleh dipanjangkan adzan apa, tapi kalau Al-Quran sesuaikan dengan panjang pendeknya boleh ya, sesuaikan dengan tajwidnya. Afallahu anhum, anhum non mati berjumpa dengan hak dibaca idhar anhum. Ini idhar, ini juga idhar syafawi. Ini lebih utama berhenti. Kalau wakaf kayak gini, berhenti kayak gini itu wakaf ini tanda-tanda yang macam ini lebih utama berhenti. Diutamakan berhenti aja lah. Ya, utamainnya berhenti. Bagus kita mau memilih lebih utama atau tidak utama, tentu kita itu lebih utamanya kita itu berhenti aja. Ya, karena kalimatnya sudah bisa dipahami, sudah mafhum artinya itu ya. Afallahu anhum, telah memberikan maaf siapa Allah Ta'ala anhum dari mereka-mereka yang berpaling kepada Nabi pada waktu zaman perang Uhud tersebut ya. Innalladzi sama dengan ini ya. Dibaca kunna. Allah dibaca tafkhim, lam jalalah ini dibaca tafkhim, ini dibaca tafkhim ya. Ghafurun halim, punya dibaca matobi'i, runya tanwin berjumpa dengan hak dibaca idhar. Ghafurun halim gitu ya. Halim dibaca mat ari disukun ya. Mat artinya datang baru ya. Mat ari disukun, matnya mana? Ini huruf panjang. Ari disukun artinya datang baru. Huruf yang akhir tersebut kan hidup. Dimatikannya karena kita berhenti. Jadi huruf akhir tetap dimatikan. Kalimat-kalimat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran asalkan kita berhenti huruf akhir ya. Huruf akhir pasti dimatikannya. Di situ ya. Caranya gini. Innalladzina natawallau gitu ya, langsung ya. Innalladzina tawallau minkum yaumal taqal jam'ani innamas tazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu. Ya, boleh di situ. Ya, karena itu boleh berhenti, boleh enggak? Walaqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Itu ya caranya. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamas tazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu. Walaqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Gitu ya caranya. Ayo kita baca, saya berkah. Musyaitanu bi ba'di ma kasabu.
anhum. Innallaha ghafurun halim. Allah. Ayo. Tawallau gitu. Tawallau. Nah, tawallau gitu ya. Gitu. Mal taqal jam'an. Jam. Ni. Satu. Ha ghafurun halim. Allah. Barakallah. Jam'an tazallahumul syaitanu bi ba'di ma kasabu. Halim Allah. Ghafurun halim. Allah taqabbalallahu minkum. Ya. Kami ulangi ya, kita lagi ya. Ulangi lagi ya. Innalladzi ya nah, coba. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamas tazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Gitu ya caranya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita ya dalam kebenaran. Allahumma amin. Ini satu alif ini berapa hurufnya ini? Diberi pahala oleh Allah Ta'ala, disaksikan oleh para malaikat nih. Hah? Ini 25 kebajikan ini. Enggak lagi saja udah berapa kebajikan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ainal ladzi saja sudah 8 kali. 8 hurufnya tersebut. Kalau dijumlahkan coba dikalkulasikan. Kalau orang-orang ekonomis ini biasa perhitungannya luar biasa itu. Ya. Kalau orang-orang hidupnya ekonomis itu perhitungannya minta ampun ini. Jadi kalau kita itu perhitungan dengan pahala, itu ekonomis ya gitu dalam pahala ya. Orang awam kan ekonomis. Memperhitungkan pahalanya. Setiap kita itu beramal kadang-kadang tanyakan pahalanya besar enggak? Kalau pahalanya besar adalah berbondong-bondong kita kerjakan. Tapi pahalanya sedikit enggak mau. Tapi Allah Ta'ala insya Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang taat, yang beriman kepada Allah Ta'ala, pahalanya tetap besar. Paling minimal itu surga itu kecil-kecilnya surga itu 10 kali lipat. Kecil-kecilnya surga tersebut ya enggak 2 kali lipat dunia dan langit seisinya, dunia dan seisinya. 2 kali lipat itu paling kecil. Itu pun emperannya Pak. Ya. Itu di situ. Jadi itu pahalanya itu. Maka orang selalu berbondong-bondong.
Dan sholatnya, qobliyahnya, sholat Jumat, sholat subuh saja itu khairum min dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya, apalagi ditambahi dengan ta'lim muta'lim. Cara belajar kita, kajian-kajian kita, saksikan para malaikat. Ya, ini subuh ini saksikan oleh para malaikat hingga sampai fajar, sampai timbulnya matahari. Baru ada pergantian, malaikat itu pindah, ganti pergantian tersebut. Ya, bagian siang dengan bagian malam dengan bagian siang tersebut, bagian pagi. Ya, ini kita kita bahas ya. Jadi kita itu masih terkaitan dengan perang Uhud, ya. Terus innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dengan Muhammad, umatmu yang berpaling dengan Muhammad pada hari apa? Yaumal taqal jam'an. Pada waktu pertemuannya dua musuh, dua pertemuannya apa? Orang muslim menghadapi orang-orang kafir pada waktu perang Uhud. Orang muslimnya itu berjumlah di 290 orang. Ada yang mengatakan 300, tapi bagi kaum kafirin itu ada 900 lebih orangnya. Ya, ada yang mengatakan 1.000 orang. Ya. Yang pastinya minimal dibulatkan 300 melawan 1.000, apa enggak gentar sih? 3 kali lipat ini. 3 kali lipat tersebut, senjatanya tersebut, perang yang digunakan senjatanya itu ala kadarnya. Dengan melawan senjata yang begitu sudah lengkap dan pasukannya lebih banyak daripadanya. Apa enggak gentar? Bagi orang-orang yang was-was karena mengidahkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mendulikan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sehingga diliputi suatu keraguan. Ada yang ragu, apa iya sih bisa menang sih orang muslim menghadapi orang kafir tuh yang begitu banyak? Kok bisa menang sih? Kok bisa menang? Lah dia orang-orang yang ragu itulah akhirnya setan masuk. Jatuhkan diganggunya hati tersebut menjadi akhirnya mendapatkan suatu penyakit namanya penyakit was-was. Apa iya sih? Sehingga ada 12 orang pada waktu zaman perang Uhud tersebut itu tergelincir mendapatkan bujuk rayuannya, tergelincir bujuk rayuannya oleh setan tersebut. Disebabkannya bibati maka sabu, sebagian dosa yang mereka perbuat. Dosa yang mereka perbuat gimana? Karena dia tersebut mereka yang 12 orang itu tidak mau patuh mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan apa? Disebabkan karena ada iming-iming itu tadi, ghanimah tersebut hasil rampasan perang. Mereka berebut itu, padahal mati di dalam medan perang itu lebih utama, lebih dicari-cari, lebih utama dan lebih mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan daripada kamu mendapatkan hasil rampasan dari peperangan. Tapi mereka tergeliur oleh harta benda tersebut sehingga mereka itu turun dari bukit tersebut. Begitu turun dari bukit akhirnya dipukul mundur akhirnya umat muslim. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai luka dan lain sebagainya. Ya, nah itu hal semacam itu karena tidak patuh dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menduduki yang seharusnya kamu itu menjaga pada posisimu masing-masing, tapi mereka tidak mau. Tidak, 12 orang itu. Ya, disebabkan karena ada rasa was-was. Ini orang-orang munafik itu ada was-was makanya. Ya, gitu. Kasabu walaqad afallahu anhum, tetapi setelah perang itu kekalahan, Allah Ta'ala memaafkan dari 12 orang tersebut. Dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Udahlah, tidak jadi masalah lagi lah. Betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
begitu berbuat kesalahan terhadap Rasulnya sehingga Rasulnya itu sampai mengeluarkan, mencucurkan darah-darah tersebut, sampai darahnya tersebut dilap oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai gugur, jangan sampai jatuh ke bumi tanah Arab tersebut. Seandainya sampai netes, tanah Arab itu akan di bumi hanguskan oleh Allah Ta'ala. Mungkin tidak ada tanah Arab lagi. Nah, Rasulullah SAW begitu ditanyai kepada para sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kamu itu berbuat kayak gitu ya Rasulullah? Kamu tahu enggak, kalau seandainya sampai terjadi darah saya itu yang kena pukul, kena apa dan lain sebagainya sama musuh tersebut netes pada tanah ini akan di bumi hanguskan oleh Allah Ta'ala. Karena saya itu diutus oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin, tidak sebagai pelaknat kepada mereka-mereka, atau sebagai pengutuk dari mereka-mereka, maka saya akan saya hapus itu supaya mereka-mereka mendapat rahmat. Kali siapa tahu anak cucunya itu dia bisa beriman kepadaku. Itu Rasulullah selalu berharap begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak cucunya, atau ndak orang tuanya, ndak datuknya, anak cucunya mudah-mudahan berharap sekali. Jadi harapan terus, betapa kasih sayangnya itu. Toh seandainya terjadi pada waktu perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran darahnya itu tidak jatuh ke tanah itu, mungkin tidak ada tanah Arab tuh. Langsung di bumi hanuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa sejarah kaum-kaum yang terdahulu, kaum Ad, kaum Lut dan lain sebagainya, langsung di bumi hanuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikutuk. Ya, karena apa? Sebabnya innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha, yang banyak pengampunannya. Makanya dikatakan ghafurun, zat yang banyak pengampunannya, lebih dominan atau lebih dahulu pengampunannya daripada murkanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendahulukan pengampunannya dibandingkan murkanya. Kalau kita itu lebih mengutamakan murkanya dibandingkan pengampunannya. Kalau manusia, tapi Allah Ta'ala enggak. Rasulullah enggak, lebih mendahulukan pengampunannya, pemaafnya dibandingkan kutukannya atau dibandingkan murkanya tersebut. Halimun juga santun. Maha pengampun juga maha santun. Arif, bijaksana, maha santun di situ. Intinya, kalau kita itu tidak mau tergelincir was-was dari setan tersebut, bujuk rayunya dari setan, maka kita harus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Disebabkan kita itu kena penyakit was-was, serba ragu karena kita itu tidak menjalankan perintah Rasulnya. Seperti kita ta'lim, belajar sendiri, menganalisa sendiri, tidak tahu menahu, ya, sholat rukun dan lain sebagainya, sholat dan lain sebagainya, akhirnya dirundung was-was. Udah ndak mau belajar, kan belajar kan perintah Rasul, perintah Allah juga, kan? Kau meninggalkan itu maka setan datang, masuk ke hatimu, lalulah terjadilah penyakit was-was, keraguan-raguan. Apa iya sih benar ndak ya sholatku? Apa iya sih wuduku benar? Sehingga kalau wudhu lama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis dah airnya habis, air wudhunya habis dah. Udah buang-buang air wudhu. Udah mau buang air wudhu itu makruh, tidak boleh buang air wudhu di masjid itu. Cuci masjid yang tidak ada fadilahnya, ada manfaatnya, atau membuang-buang air wudhu yang berlebihan, mengambil air wudhu terus kelamaan itu makruh hukumnya. Udah berlebihan saja itu sudah makruh, apalagi membuang-buang air wudhu. Nah, itulah setan yang itu, karena tidak belajar, menjauhkan dari perintah Rasulullah. Jauh dari perintah Rasulullah, tidak mau mengikuti perintah Rasul. Makanya itulah setan masuk. Sehingga kita itu ada penyakit was-was. Karena kurang mantapnya dalam ilmunya. Keilmuannya tidak mantap. Karena tidak punya ilmu. Disitulah masuklah was-was. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita, beri hidayah kita, memberi kepahaman kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberkahkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupannya, panjangkan umur, usahanya lancar. Allahumma amin. Sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin hamdan syakirin.
hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa li walidina al masyana al ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadamaina kasami'u du'a. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ya Allah, wala taj'al fi qulubina ya Allah, wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihnal fitana la maradas kamal la yadfaka ghairuk. Allahumma kshifana minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihnal fitana la maradas kamal la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wadarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.